Warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rival dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi istisna. Pengertian dari akad istisna adalah akad jual beli antara al-mustasni atau pembeli dan ashani atau produsen yang juga bertindak sebagai penjual, di mana pembeli menguasai produsen untuk menyediakan al-masnu atau barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembiayaan dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau dapat ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Pada umumnya, cara pembayaran istisna dilakukan dengan cicilan. Ketentuan harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Adapun pengertian lain dari akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasni dan penjual, pembuat atau sani. Fatwa MUI Sani akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain atau istisna paralel. Pada dasarnya, akad tidak dapat dibatalkan kecuali memenuhi kondisi sebagai berikut. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi tepat waktu. Jenis akad istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustashin dan penjual, pembuat atau sani. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Rukun dan ketentuan akad istisna. Adapun rukun istisna ada 3, yaitu yang pertama, pelaku terdiri dari pemesan dan penjual. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul. Ketentuan: yang pertama, pelaku harus mengetahui hukum dan baligh. Yang kedua, objek akad. Ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlahnya dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Ketentuan tentang barang. Yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, atau mutu, sehingga tidak ada lagi jahala dan perselisihan dapat dihindari. Yang kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam,
Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan pemilik hak khiar atau hak memiliki untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Yang ketujuh, dalam hal pemesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena ia telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatannya. Ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Yang pertama, bank sebagai produsen penjual. Pengakuan dan pengukurannya biaya istisna adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya istisna terdiri dari biaya langsung, terutama barang untuk menghasilkan pesanan, dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad atau termasuk biaya pra-akad yang dialokasikan secara objektif. Yang kedua, beban umum administrasi, beban jual, serta biaya riset dan pengembang tidak termasuk dalam biaya istisna. Yang ketiga, biaya pra-akad diakui sebagai biaya ditangguhkan dan diperhitungkan sebagai biaya istisna bila akad ditandatangani. Tetapi jika akad tidak ditandatangani, maka beban tersebut dibebankan pada periode berjalan. Yang keempat, biaya istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian pada saat terjadi. Pengakuan dan pengukuran biaya istisna paralel adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya istisna paralel terdiri dari biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan subkontraktor kepada bank, biaya tidak langsung yang berhubungan dengan akad atau termasuk biaya pra-akad yang dilakukan secara objektif, dan semua biaya akibat subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya jika ada. Yang kedua, biaya istisna paralel diakui sebagai aktiva istisna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari subkontraktor sebagai jumlah tagihan. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istisna dan sebagai terima istisna atau istisna bilir pada pos pelayanan. 2. Bank sebagai pembeli. Bank mengakui aktiva istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istisna kepada penjual. Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor. Jika bank menolak barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada subkontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor.
Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Dalam istisna paralel, jika pembeli akhir menolak barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istisna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Dengan ini penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.